Halo Sa. Hai. Lagi ngapain nih pagi-pagi? Lagi gabut aja nih nunggu kelas. Iya, kelas pagi ya? Heeh. Di mana kamu? Di lantai 4. Aku juga. Oh iya, barengin aja kali Ayo, ya. tapi kita jangan lewat tangga deh, bosen. Terus lewat mana? Aku punya cara yang lebih efektif dan lebih cepat. Mau tau nggak? Apa tuh? Pasti kamu nggak percaya. Ini adalah batu ajaib tau. Ini mah batu kali. Enggak, ini ada ilmunya. Ilmu apa? Ilmu menghilang, kita langsung ke lantai 4. Percaya nggak? Enggak. Kamu tinggal sentuh batu ini, terus kita baca mantra. Nih ya, ini tuh di 2022. Iya, tapi ini batu ajaib. Uh, Coba aja. Boleh? Enggak mau. Ayo, kamu di sini. Terus mantranya nanti. Awas ya sampai Iya. aneh-aneh ya. Ya, Tuh kan ah. mantranya grand launching the next level. Oke. Beneran nih nggak Iya apa-apa. beneran. Oke. Aku hitung 1 sampai 3 ya. Oke. 1, 2, 3. Grand launching the next Next level. Kita di mana? Nggak tahu, bajuku? Kenapa baju ini apa? Wah, bajumu sumpah. Tunggu, aku cari batu yang tadi. Kan? Ayo makai pulang aja tuh kan gara-gara kamu sih tadi. Batunya yang sah. Ih, ada Astaga. aja. Terus gimana? Terus kita baliknya gimana? Ya nggak tahu. Topi-topi alay lagi. Ya ampun, apa sih? Ya ampun. Terus kita ke arah mana? Terus kita Sana aja ngapain yuk. di sini? Gimana? Lah. Terus kita kemana? Sorry banget. Ini kita nggak tahu di mana. Wait. Itu apa? Iya apa sih? Oh, nggak balik. Nah, udah bener kok. Apa? City of... Nggak tahu ya. Ini peta. Welcome to Scandinavia. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di videonya Scanety. Kalian tahu nggak sih Scanety itu apa? Kalau nggak tahu, yuk kenalan sama Scanety. Hai, it's Scanety here. Perkenalkan, nama aku Dita. Aku pada tahun 2022 ini diamanati sebagai Foreman Scandinavia Community. Aku dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional tahun 2020. Salam kenal. Aku Sandi Azarin dan di sini aku jadi sekretaris. Tugas aku di sini berkaitan dengan surat-surat dan administrasi. Hai, perkenalkan nama saya Widiananto Suradinata, biasa dipanggil Hanan. Saya berjabatan sebagai kasir atau bendahara dari Scanity yang mengurusi segala keuangan di Scanity. Halo teman-teman semuanya, kenalin namaku Dirda Sapel Yamin. Aku selaku perwakilan majelis mahasiswa dari Scandinavian Community yang secara garis besar aku merepresentasikan Scanity di KM Visipo. Perkenalkan, saya Syafa Anardia dan saya adalah Kadif untuk Forcing Scanety 2022. Apa tuh Forcing? Forcing merupakan divisi research dan akademik dari Scanety. Halo, aku Dila, selaku Kadif External Relations Scanety UGM 2022 yang bertugas untuk membentuk branding dan juga hubungan Scanety ini dengan pihak luar. Halo semuanya, aku Tamara, Kadif KA 2022 yang bertugas untuk mengemas konten sosmed Scanity. Hai, aku Sinta, Kadif MU atau PSDM yang bertugas untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Scanety. Nama kabinet Scanety pada tahun ini adalah Kabinet Bootstrolling yang secara harfiah berarti cahaya. Nama ini terinspirasi dari bagaimana masyarakat Skandinavia itu sangat menghargai adanya cahaya, terutama ketika musim dingin tiba. Dengan bawa nama ini, kami mengharapkan bahwa Scanety dapat membawa semangat untuk merayakan kebersamaan dan senantiasa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Other than that, this also means that we are always embracing for change and constantly striving for improvement. Satu kata buat kabinet tahun ini, semangat, Sukses! cheerful. Informatif. Semangat! Good luck buat kedepannya. Kita di mana? Di sini kan? Iya. Mau Tadi coba apa yang sih? lain? Tadi Skandinavia, Saf. Oh, oke. Coba Kamu deh. Amerika Latin Boleh, kali ya. boleh. Selamat pagi semua. Di sini Erlangga Putra
dan saya adalah ketua dari Unit Kerja Mahasiswa SIPAL. Berkepanjangan Sociedad Indonesia para Amerika Latina, UKM kami bergerak untuk meningkatkan pengetahuan serta ketertarikan mahasiswa Visipol tentang daerah Amerika Latin. Proker kami saat ini berfokus kepada presensi sosmed serta karya tulis yang kami sebarkan melalui media online. Dan kami juga sedang mempersiapkan berbagai macam kegiatan langsung bila mana UGM sudah memutuskan untuk membuka kampus lagi secara penuh. Halo semua, perkenalkan namaku Diah sebagai PIC Divisi Riset di SIPAL. Divisi Riset adalah divisi yang berfokus pada kajian keilmuan dan juga kajian budaya dari Amerika Latin. Kami memiliki 2 program kerja utama. Yang pertama yaitu SIPAL In-Depth, berupa artikel singkat mengenai keadaan politik, ekonomi maupun sosial dari Amerika Latin. Dan yang kedua adalah Unvistazo, yaitu fun fact kecil tentang budaya Amerika Latin. Hai, perkenalkan nama aku Nadia. Aku adalah koor divisi desain untuk SIPAL tahun ini. Job desk aku adalah memastikan semua kerjaan dan urusan desain dalam SIPAL terkoordinasi dalam baik dan benar, dan memastikan juga bahwa SIPAL terus mengeluarkan produk-produk desain yang ciamik banget. Thank you. Hai semuanya, nama aku Faiza Aryarsi Kamila Putri. Kalian bisa panggil aku Faiza, dan aku di sini sebagai koordinator Humas dari SIPAL 2022. Nah, kalau kalian tanya apa nih job desk Humas? Pertama, kita make sure konten-konten yang udah dibikin sama divisi riset dan divisi desain bisa terposting pada waktunya gitu, tepat waktu. Dan kita juga yang jadi PIC atau person in contact buat pihak-pihak eksternal yang ingin bekerja sama kita, kayak gitu. Jadi dari aku gitu aja. Salam kenal. Terima kasih sudah mendengarkan. Tunggu dan terus pantau kegiatan kami agar jangan sampai ketinggalan. Hasta luego. Keren banget sih Iya, tadi. Kamu coba yang mana lagi? Di mana? Asia Timur kali ya. Boleh. Asia Timur tuh Mana sih? ini atau ini? Ini. Kayaknya sih itu deh. Oke. Aku pencet ya. Ya. Halo semua, saya Nora Najwa dari HI 2020 dan saya adalah Ketua Cheers 2022. Saya Tiara Putri Indira dari HI 2020 dan saya diamanahi menjadi Wakil Ketua Cheers 2022. Halo, perkenalkan nama aku Kinanti Parmasari Dia dari MKP 2020 dan aku adalah sekretaris dari Cheers. Namaku Nadia Damayanti dari Manajemen dan Kebijakan Publik Angkatan 2020 sebagai bendahara. Halo, aku Clarissa, aku dari HI 21 selaku perwakilan MM dari Cheers. Halo, aku Aulia Sofi dari Sosiologi 2021 sebagai Kepala Divisi Internal. Halo, aku Uning Harwin Masayu, biasa dipanggil Arum. Prodi aku Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2021 dan di Cheers aku adalah Kepala Divisi Eksternal. Aku Vesta Ingga dari MKP 2020 sebagai Katif Litbang. Namaku Mila Azizah dari Ilmu Komunikasi 2020 sebagai Kadif Media dan Publikasi. Dan kami adalah kabinet baru dari Cheers, Center for East Asian Research and Studies, yang membawakan nama dan filosofi Yuana atau Yumewa Aseno Nakani, yang berasal dari lagu Jepang terkenal loh. Secara singkat, kabinet Cheers 2022 ini akan mencari impian di tengah peluh dan meraihnya sekuat tenaga. By the way, jadi kepo nggak sih kalau di Cheers itu ngapain aja? Kita ngepost trivia di Instagram, belajar masak, belajar bahasa, biar taunya nggak cuman konnichiwa atau annyeonghaseyo atau nihao ma. Kita juga bedah film loh, kita juga melakukan diskusi dengan anggota-anggota lain. Pokoknya nggak pernah nggak rame kalau di Cheers. Jika ada satu kata untuk menjelaskan Cheers bagiku, kompeki. Fun. Berhimpun. Sukses. Sukses. Asik. Menarik. Semangat. Exciting. Kan banget ya tadi di sini. Kamu mau kemana lagi? Aku pengennya sih di daerah sini, Saf. Amerika lagi ya? Boleh. Tapi di New York. Oke, boleh. Kamu pencet deh. New York tuh sini. Yes. Simak video berikut ini.
Sebagai UKMF yang fokus di bidang sosial dan kemanusiaan, Organization of Humanity atau OHA memiliki 3 program utama, yaitu visitasi, aksi, dan diskusi. Melalui 3 program utama ini, OF Humanity bertujuan untuk mengunggah wawasan, menganalisis persoalan sosial, sekaligus mendekatkan mahasiswa dengan isu-isu kemanusiaan. Secara keseluruhan, Organization of Humanity memiliki 4 divisi. Yang pertama adalah Divisi Kajian Strategis atau Kastrat. Agenda utama divisi ini adalah diskusi dan screening film yang bisa menambah wawasan serta meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap isu-isu sosial. Selain diskusi dan screening, hasil kerja divisi ini juga bisa berubah esai-esai opini atau rilis sikap. Yang kedua adalah Divisi Advokasi sebagai inti pergerakan OHA. Agenda divisi advokasi adalah membuat aksi yang strategis terkait isu-isu kemanusiaan dengan tujuan untuk mengaspirasikan dan menyuarakan isu-isu hangat ke khalayak, terutama di hari-hari besar kemanusiaan seperti Hari Perempuan, Hari Buruh, dan sebagainya. Tidak hanya secara langsung di kampus, aksi divisi advokasi dilakukan melalui media sosial OHA berupa infografik. Yang ketiga adalah divisi eksternal. Mirip seperti Humas, divisi eksternal menjadi penghubung antara OHA dengan organisasi, komunitas, atau lembaga lainnya. Salah satu agendanya adalah visitasi, di mana teman-teman bisa bertemu langsung sekaligus saling bertukar wawasan dengan orang-orang yang terjun secara praksis di bidang kemanusiaan. Selain itu, divisi eksternal juga bertugas untuk mengenalkan OHA ke teman-teman Visipol, misalnya melalui Expo KMF, dan mengelola media sosial OHA. Yang keempat adalah divisi internal sebagai wadah berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempererat para anggota dan menjaga harmonisasi OHA, misalnya melalui kegiatan bonding dan upgrading. Selain itu, divisi ini bertanggung jawab untuk menyaring anggota baru dan melakukan suksesi kepengurusan. Saf, aku udah nggak tahu lagi nih. Kamu udah. Sumpah, I'm so sorry. Nih kayaknya kita terawang dulu, kayak di sini ada clue deh. Boleh. Tuh kan benar, ini tuh kita disuruh ngikutin arah mata angin. Gimana sih caranya? Kayak gini deh. Ah, di sana. Kacau, itu teori mana? Coba. Teori. Udah, coba kita jalan. Kita jalan aja kali ya. Bu, tuh tanya, Bu. Di sana. Iya. Sekarang ini mana sih? Nggak tahu, kita keren banget. Gimana ini? Aku mau berenang. Itu apa ya? Ya, coba hati-hati ya. Ambilnya. Aku kepo sih. Handicam. Wah, keren ada banget. apa ya? Kayak kita ada video deh ini. Kita play kali ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami adalah Jamaah Muslim Visipol Kabinet Harum Manis. Jamaah Muslim Visipol adalah lembaga dakwah yang ada di tingkat fakultas di Visipol. Tujuan utama JMF adalah membumikan nilai-nilai dan hasanah keislaman dengan pengembangan potensi keimanan, keislaman, dan intelektualitas melalui penguatan resiliensi dan kolaborasi. Visi kami yaitu menjadikan JMF sebagai lembaga dakwah yang dapat menjadi wadah bagi aksi kolaborasi kebaikan untuk kebermanfaatan bagi seluruh aktivitas akademika di Visipol maupun masyarakat pada umumnya. Misi dari JMF sendiri adalah mempererat ukhuwah internal anggota JMF. Yang kedua, memperluas jaringan eksternal JMF. Yang ketiga, optimalisasi dakwah melalui media digital kreatif. Dan yang keempat, menghadirkan lembaga dakwah yang responsif terhadap isu terkini. Jamaah Muslim Visipol menyajikan berbagai program kerja yang menarik, mulai dari diskusi dan kajian keislaman, serial akhlak dan fikih, IMF Media, JMF Merespon, JMF Podcast, dan lain-lain. Selain itu, JMF juga memiliki 2 event akbar tahunan, yaitu Ramadan di Visipol atau RDF, untuk melengkapi bulan Ramadan teman-teman sekalian dengan berbagai kegiatan yang asik dan menarik. Kedua adalah Andalusia, antusiasme dalam semarak Idul Adha untuk mewadahi sivitas akademika Visipol yang ingin melaksanakan ibadah kurban. Nantinya, hasil donasi dan kurban akan disalurkan ke desa mitra JMF, yaitu di Desa Ngaran 2, Kulon Progo. Dalam menjalankan program kerja kami, JMF Kabinet Harum Manis mengusung 5 semangat yang diambil dari akronim kata harum, yakni harapan, amanah, resiliensi, ukhuwah, dan manfaat. Salam kenal dari kami, Jamaah Muslim Visipol Kabinet Harum Manis. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih dan semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kenalin, aku Angela. Di sini aku mau ajak teman-teman semua buat kenalan nih sama keluarga mahasiswa Katolik Visipol. Teman-teman penasaran nggak sih KMK itu apa? Sini, aku kasih tahu dikit ya tentang KMK. KMK merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di Visipol UGM. KMK Visipol menjadi KMK pertama di UGM loh. Dan hingga saat ini, KMK terus ada untuk berdinamika dan berproses bersama dengan teman-teman. Penasaran gak sih KMK sekarang kayak gimana? Yuk simak video ini sampai selesai ya. Halo teman-teman Visipol, kalian pada tahu nggak PMK itu apa? PMK Visipol adalah persekutuan mahasiswa Kristen untuk teman-teman mahasiswa Kristen yang ada di Visipol. Dalam PMK Visipol, semua mahasiswa Kristen Visipol dapat berkumpul, bersekutu bersama dalam pengenalan akan Tuhan. Tahun ini, PMK Visipol diketuai oleh Ola dengan bantuan dari Nadia sebagai bendahara dan Nika sebagai sekretaris. Di PMK Visipol sendiri, ada 5 divisi yang berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Ada divisi kegiatan umum yang diketuai oleh Caca. Divisi ini bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah, baik yang kecil maupun besar, di dalam lingkungan PMK Visipol UGM. Lalu, yang kedua ada divisi minat dan bakat yang diketuai oleh Ebita. Divisi Nikat memiliki tujuan untuk memfasilitasi penyaluran minat dan bakat seluruh anggota PMK Visipol, baik dalam bidang seni maupun olahraga. Selanjutnya, ada divisi PSDM yang diketuai oleh Ondo. Divisi PSDM berfokus terhadap isu internal dan kaderisasi. Selain menjadi support system PMK, PSDM juga bertanggung jawab terhadap evaluasi PMK Visipol. Kemudian terdapat divisi Humas yang diketuai oleh Teddy. Divisi ini berfungsi untuk membangun hubungan antara PMK dengan pihak eksternal. Tak hanya itu, divisi Humas juga memiliki fungsi untuk merepresentasikan citra dan juga menyebarkan dampak positif PMK yang termanifestasi dari berbagai program kerjanya. Last but not least, ada divisi Media dan Informasi yang diketuai oleh Tiara. Divisi Medinfo berfungsi untuk membuat konten grafis untuk keperluan branding PMK Visipol di media sosial maupun di platform lainnya. Nah, untuk teman-teman yang rindu untuk bersekutu dan memuji Tuhan bersama-sama, kami tunggu kedatangannya di PMK Visipol UGM. Ih, keren banget ya video barusan ya? Iya, keren banget. Tapi, apa tuh? Ini kayak clue deh. Clue. Kemana sih ini? Oh iya, wait, aku baca. Ke arah sana. Oke. Ayo, yuk. Halo semua, kenalin aku Rendra, aku dari MKP 2020. Di sini aku sebagai ketua FF tahun 2022. FF memiliki tanggung jawab untuk membina, mengembangkan, dan memfasilitasi setiap kegiatan olahraga di Visipol. Nama kabinet untuk tahun ini adalah Kabinet Full Senyum.
Ini di mana sih? Nggak tahu. Tadi kamu lihat orang lari nggak sih? Orang lari nggak ada. Iya, Pin. Kamu dengar itu? Suara musik ya? Iya. Iya. Di mana sih? Di situ tuh. Ayo. Ya, apa-apa semuanya oke, fine. Ya udah. Udah sekarang kita tenang. Kak, boleh tahu nggak kabinet lanjut yang lain gimana? Kabinet Mafira. Iya, kabinet Mafira. Ya udah. Teman-teman yang peduli sama masalah bangsa ini, teman-teman yang belajar di kelas dan pengen manfaatin ilmunya, turun ke jalan. Turun ke kejayaan memanggil. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Perkenalkan, saya Faris Azhami, pemimpin umum Lembaga Pers dan Penerbitan Mahasiswa Sindesa tahun 2022. LPPM Sindesa merupakan UKMF Divisi Pol yang bergerak di bidang jurnalisme. Sebagai UKMF yang bergerak di bidang jurnalisme, tahun ini pula kami akan menghasilkan berbagai karya-karya jurnalisme di tiap bulannya. Karya-karya jurnalisme ini mencakup tulisan seperti liputan, baik itu liputan pendek ataupun liputan mendalam, dan juga karya jurnalisme lain seperti esai-esai analisis yang bersifat kritis. Kami pun juga akan membuat podcast sebagai alternatif lain dalam menyebarkan informasi yang layak. Diskusi-diskusi menarik seputar isu sosial dan politik akan kami adakan tiap 2 bulan sekali untuk mengembangkan wawasan dan intelektualitas Sivitas Akademika Visipol. Di penghujung tahunnya, kami akan membuat majalah yang akan memuat tulisan-tulisan berisikan isu-isu panas dan pastinya menggunakan analisis yang tajam. Demikian perkenalan saya tentang Sindesa. Saya harap teman-teman semua dapat bersinergi bersama di KM Visipol UGM. Sekian dari saya, salam. Sekali lagi, kawan-kawan, bebaskan! Bebaskan! Sekali lagi, semuanya! Bebaskan! Capek banget. Ini apa nih? Kok ada logo?
kami Dema Visipol UGM 2022. Dewan Mahasiswa Visipol UGM merupakan lembaga pengurus eksekutif KM Visipol UGM yang menjalankan fungsi aspirasi mahasiswa, representasi, dan administrasi sebagai artikulasi politik mahasiswa Visipol UGM. Kabinet Mahavira adalah nama kami di tahun 2022. Dengan harapan yang baik, Mahavira dimaknai sebagai seseorang yang besar. Besar dalam Mahavira bukan tercermin dalam kuasa, ilmu, ataupun tanggung jawab. Alih-alih ditampakkan dalam kebesaran yang fana, menjadi Mahavira adalah bagaimana manusia berproses menuju dan mengabdi kepada sesuatu yang lebih besar. Pemaknaan Dema Visipol terhadap Mahavira memiliki harapan agar tiap individunya dapat melebur ke dalam masyarakat, meninggalkan kenyamanan, dan bergerak menuju pencerahan. Dengan kepemimpinan kolektif kolegial, Dema Visipol UGM dinahkodai oleh 6 pimpinan bidang. Setiap bidang membawahi 2 divisi sesuai dengan fungsi utama. Dalam menjalankan tugasnya, 6 pimpinan bidang dibantu oleh kepala divisi bersama dengan stafnya. Dema Visipol UGM 2022 memberikan arti meneruskan kontribusi Mahavira hadir bersoli. Berubah, ini lucu banget. Iya. Tidak ada kata mati dalam demokrasi. Setidaknya itulah yang kami yakini. Majelis Mahasiswa merupakan representasi dari 18 lembaga aktif di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Merupakan gambaran replika dari 6 himpunan mahasiswa dan departemen dan juga 12 unit kegiatan mahasiswa. Struktur kelengkapan organisasi ini terdiri dari komisi dan juga biro. 2 komisi, yaitu Komisi Penjaringan Aspirasi dan Komisi Pengawasan Dema. 1 biro merupakan biro komunikasi. Komisi Pengawasan Dema merupakan unit kerja yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam bentuk evaluasi dan monitoring terhadap kinerja pimpinan Dema yang mewakili 6 departemen berbeda. Komisi Penjaringan Aspirasi merupakan unit kerja yang bertugas untuk melakukan penjaringan terhadap segala bentuk keresahan, opini, gagasan, ide, dan pemikiran yang dilahirkan dari benak mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Biro Komunikasi merupakan unit kerja yang terbagi menjadi Humas dan juga Medinfo yang bertugas untuk membangun relasional kelembagaan Majelis Mahasiswa dengan pihak eksternal. Satu kata untuk MM. MM itu aspiratif. MM itu komunikatif. MM itu inklusif. MM itu representatif. MM itu keren. Hebat. Gokil. Harapanku semoga makin sukses. Saf, Ugian udah hilang. Oh, iya ya. Itu Itu apa ya? Halo, aku Brisnu, Ketua Gamapi 2022. Halo, aku Alvin, Wakil Ketua Gamapi 2022. Selamat datang di Gamapi, Keluarga Mahasiswa, Manajemen dan Kebijakan Publik. Gamapi 2022 hadir dengan semangat dan suasana baru. Di tengah hiruk-pikuknya transisi dari kegiatan online menuju offline, di tengah kondisi yang tidak menentu,
dan jelas sulit ditebak, Gamapi bersama Kabinet Rencana hadir untuk membawa arah gerak yang positif yang memberikan kebermanfaatan bagi mahasiswa Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik serta masyarakat luas. Rencana atau nama Kabinet Gamapi tahun ini memiliki arti sebagai sebuah passion atau gairah yang kuat dalam berkarya dan memberi dampak bagi sesama. Secara struktural, Gamapi tahun ini terbagi atas pengurus harian, 1 biro, dan 7 departemen. Yuk kenalan sama Gamapi lebih jauh. Struktur pengurus harian Gamapi terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Seperti yang dijelaskan di awal, Gamapi tahun ini terbagi atas 1 biro dan 7 departemen. Kepala dan wakil kepala biro PSDM ada Herrera dan Nadira. Kepala dan wakil kepala departemen PPN ada Sandra Asia dan Dava Lasmana. Kepala departemen Sosmas Regina, membawahi Herbayu sebagai kepala divisi pengembangan desa dan Alia sebagai kepala divisi sosial. Kepala dan Wakil Kepala Departemen Kemahasiswaan ada Vito dan Ondo. Kepala Departemen MIT, Okta, membawahi Jika sebagai Kepala Divisi Desain IT dan Nadia sebagai Kepala Divisi Media Kreatif. Kepala Departemen Humas, Hasni, membawahi Wakil Kepala Departemen Humas, Raisa. Kepala Departemen Kawirus, Bintang, membawahi Ica sebagai Kepala Divisi Pengembangan, dan Nuri sebagai Kepala Divisi Ekonomi Kreatif. Kepala Departemen Keilmuan, Hanif, membawahi Stefan sebagai Kepala Divisi Aksi dan Wawasan, dan Hana sebagai Kepala Divisi Kajian dan Riset. Halo semua. Kalian semua tahu terasering nggak? Google makanya. Bercanda ya? Jadi terasering ini adalah sebuah konservasi lahan di dataran tinggi, dan di dalam itu terdapat sebuah ekosistem yang menyokong kehidupan masyarakat di sana. Nah, dalam hal ini KMS menciptakan ruang sinergi dengan semangat yang baru. Saya Sangkan Rudi sebagai ketua, dan saya Fania Rahmasari sebagai wakil ketua. Dengan ini kami memperkenalkan kabinet kami, Kabinet Terasering. Halo semuanya, perkenalkan aku Ahmad Fadila Santoso, Presiden Komap tahun 2022, Kabinet Berdikari Mengabdi. Halo semuanya, kenalin nama aku Dia Nisa Trianda selaku Wakil Presiden Komap UGM Kabinet Berdikari Mengabdi. Komap atau Kops Mahasiswa Politik dan Pemerintahan adalah himpunan mahasiswa departemen di bawah naungan Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Komap di sini hadir sebagai wadah mahasiswa DPP untuk mengaktualisasikan dirinya dalam berorganisasi.
Komop UGM dibantu oleh pengurus harian dan 4 kemenkoan serta 8 kementerian dan satu lagi ialah Biro Akademik dan Pelayanan Mahasiswa. Komop dibantu oleh sekretaris pertama yaitu Penny Ayu Cecilia dan sekretaris kedua Sekar Wilis Prawitasari. Dan dilanjutkan dengan bendahara pertama yaitu Olivia Rahma serta perwakilan Majelis Mahasiswa Komop UGM Alvaro Pardana. Kemenkuan pertama yaitu Kemenkuan Pengembangan yang dipimpin oleh Menko Pengembangan Aurelia Anindira, Menteri Internal Juan Vito Andana, dan Menteri Minat Bakat yaitu Zevanya Yehuda. Kemudian ada Biro Akademik dan Pelayanan Mahasiswa dengan Kepala Biro Vidya Ramaharani dibantu oleh Kepala Bidang Advokasi Anissa Putri Arumsari dan Kepala Bidang Literasi dan Pengembangan Gede Agung Krisna. Lalu ada Kemenkuan Sosmas dengan Menko Justasya Hairunisa dibantu oleh Menteri Ekraf Afina Putri Kusuma Dewi dan Menteri Kesmas Emira Azahra. Kemenkuan Huminfo yang dipimpin oleh Menko Huminfo Zahira Syifa, Menteri Humas Agustinus Alan Purajo, dan Menteri Medinfo Safman Al-Farizi. Kemenkuan Pergerakan, Menko Pergerakan dipimpin oleh Muhammad Farhan Hafiz, Menteri Aksi dan Propaganda Faza, dan Menteri Kajian Strategis Destia. Selamat datang teman-teman Departemen Politik dan Pemerintahan di Komap Kabinet Berdikari Mengabdi. Halo, aku Gloria, Ketua Kapsra 2022. Aku Mega, Wakil Ketua Kapsra 2022. Kabinet Kapsra tahun ini bernama Dharma Abhinaya. Dharma berarti kebajikan dan Abhinaya berarti semangat. Dharma Abhinaya berarti mengutamakan kebajikan dalam melaksanakan tanggung jawab serta semangat untuk bermanfaat bagi sekitar. Halo, aku Prilly, perwakilan Kapsra di Majelis Mahasiswa. Halo, aku David, perwakilan Majelis Angkatan. Hai, kami dari Sekretaris, namaku Sea. Aku Atala, Sekretaris. Hai, aku Ilham, Sekretaris. Halo, kami dari Bendahara, aku Zahra. Halo, aku Yuli. Halo, aku Ratih. Di personalia ada Satelit Birthday Greeting We Go Up, Semongko, Staff Awutriman, dan juga Memori Kapsra. Halo, aku Intan. Untuk pengembangan sendiri ada oprek, ada upgrading, ada iTalks, Menata, ETTEAT, Magang, dan Awarding Night. Halo, kami dari Kapsra Foundation. Aku Mini, aku Aisyah. Program kerja Kapon ada PSIK Berkurban, Kapon Social Action, Jaringan Kapon, dan Kapon Turun Tangan. Makasih. Aku Dita. Di Advokasi dan Propaganda sendiri ada Sekolah Advokasi, Portal Advokasi. Aku NJ, selain itu ada Kolaborasi Advokasi dan Hearing Internal. Aku Devrian, program kerja advokasi selanjutnya adalah Panduan Layanan dan Ruang Aman. Saya Nanta. Saya Salwa. Di Ekraf ada 7 broker. Ada Ekraf Visit, Konten Kreatif, Jualan Ekraf, Kaos Pengurus Kapstra, Korsa, Tamiya, Financial Planning. Aku Laila. Aku Citra. Kita dari Divisi Humas dan punya beberapa broker nih, antara lain ada Padusi Asar, Berapa KMD, Perkomapsi, KKN Exnobral, Visitasi. Halo, aku Jaya. Dan aku Keisha. Kami dari Divisi Medinfo dengan broker pertama yaitu Tulis Kabinet, Kapsra Kaleidoskop, Kapstrapedia. Lalu ada Kapsra Bercerita, Kapsra Kepo, Kelas Desain Comeback, dan Poster Hari Besar. Aku Nurul, Kepala Divisi Keilmuan. Program kerja keilmuan ada curhat akademis, bincang asik keilmuan, ngobrolan inspiratif. Saya Rizal, selain itu ada proker kunjungan keilmuan, selinting, dan juga PSDK Study Club. Hai, aku Kia. Aku Konta. Kami dari Sosmas. Di Sosmas sudah apa aja, Sahabat Desa, Marimas, Potmas, SOS, dan Kapsra Mengajar. Hai, aku Hadin. Aku Nono. Kami dari Mikat. Pada kabinet ini, Mikat akan mengadakan proker yaitu Talent Management, Welcoming Game, Art of the Month, Workshop, dan latihan rutin.
semua, perkenalkan nama aku Satria selaku Ketua Komahi periode 2022 dan izinkan kami selaku Komahi 2022 untuk berkenalan dengan teman-teman KM Visipol. Halo, nama aku Pradana sebagai Wakil Ketua Komahi. Hai, aku Sarah Fadila, aku biasa dipanggil Dila. Tahun ini aku diamanahkan sebagai Kepala Departemen Apresiasi Seni dan Sastra. Saya Argi Kristoputra Budianto, saya sekarang menjabat sebagai Ketua Departemen Olahraga. Halo semuanya, nama aku Indira, aku dari HI Angkatan 2020, sekarang menjabat sebagai Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Komahi tahun kepengurusan 2022. Halo semua, nama aku Francisca Octaviani Panjaitan, biasa dipanggil Caca dari HI 20, dan aku diamanahi sebagai Ketua Inka tahun 2022. Hai, aku Flay, selaku Ketua Departemen Informasi dan Komunikasi Inkom Komahi UGM 2022. Halo, perkenalkan nama aku Nika, aku dari Hubungan Internasional Angkatan 2020, dan di kepengurusan Komahi tahun ini, aku diamanahi sebagai Kepala Departemen Teknologi Desain dan Komunikasi Visual. Hai semuanya, aku Karin sebagai Ketua Biro Kesekretariatan Komahi Kepengurusan 2022. Hai, aku Fania, aku dari HI Angkatan 2020. Di sini aku adalah Ketua BSO Badan Ekonomi Bisnis dan Inventarisasi HI atau BBHI. Halo teman-teman, perkenalkan aku Gantar Sinaga dari HI 2020. Di sini sekarang aku menjadi Kepala BSO dari HI Cine periode 2022. Halo semuanya, aku Lili dari HI Angkatan 2020 sebagai Kepala Badan Semi Otonom Sosial Masyarakat. Halo semuanya, aku Tiara Putri Indira dari HI 20 dan aku diamanahi sebagai Ketua MPM HI 2022. Satu kata untuk Komahi, Komahi aktif. Satu kata buat Komahi 2022, pecah. Satu kata untuk Komahi tahun ini adalah semangat. Kata buat Komahi, keren. Satu kata buat Komahi yaitu keluarga. Satu kata untuk Komahi, sukses. Satu kata buat Komahi, good luck. Komahi 2022, keren. Satu kata buat Komahi, sukses. Komahi cadas. Satu kata untuk Komahi 2022, gokil. Satu kata untuk Komahi itu keluarga. Sukses. Aduh, ini kenapa gempa? Ya, sebenarnya kita harus bilang maknanya. Apa ya tadi? Grand launching the next level. Oke. 1, 2, 3. Grand launching the next level. Lah, udah balik? Baju kamu? Iya. Oh my god, kita habis dari mana sih? Gak tahu. Sekarang jam berapa? Udah jam 7.30, Saf. Serius? Iya. Yaudah, yuk, cepetan kelas. Ada, aku lihat. Ada. Cut. Ain't got a soapbox I can stand upon, but God gave me a stage, a guitar and a song. My daddy told me, son, don't you get involved in politics, religions, other people's quarrels. I'll paint the picture, let me set the scene. I know when I have children they will know what it means, and I'll pass on the things my family's given to me, just love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano, add a bass, some guitar, grab a beat, and away we go. I'm just a boy with a one-man show, no university, no degree, but Lord knows everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios, while I'll be sitting here with a song that I wrote, saying love could change the world in a moment, but what do I know? Love can change the world in a moment, but what do I know? Love can change the world in a moment. The revolution's coming, it's a minute away. I saw people marching in the streets today. You know we are made up of love and hate, but both of them are balanced on a razor blade. I'll paint the picture, let me set the scene. I know I'm all for people following their dreams. Just remember life is more than fitting in your jeans. It's love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano, add a bass, some guitar, grab a beat, and away we go. I'm just a boy with
show. No university, no degree, but Lord knows everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios. While